Halo pagi semuanya. Jadi hari ini kita mau riding tipis-tipis ke Kuningan. Sebenarnya ini sekalian berangkat kantor sih. Cuman kita nanti mau ngeliat wajah barunya Rasuna Said setelah kemarin hampir udah selesai di ibaratnya direvitalisasi kali ya namanya. Setelah proyek monorail yang mangkrak akhirnya dibongkar, jadinya Rasuna Said punya wajah baru. Dan ini kita berangkat dari daerah Pulau Gebang sekitar jam setengah 7 pagi. Biasanya sih nggak macet karena belum masuk waktunya anak sekolah, dan itu ngaruh banget. Ternyata jalanan jadi agak sedikit lancar. Sekarang kita udah di depannya Terminal Terpadu Pulau Gebang. Jadi dari tempat tinggal kita di sini lumayan dekat sebenarnya kalau kita mau naik bis ke arah Jawa ataupun ke Bandung juga ada, bisa naik dari sini dan sangat membantu karena transportasi di sini juga cukup lengkap. Dan biasanya di arus jalan ini kalau anak sekolah udah masuk itu bakal macet banget. Terutama nanti di depan ketika kita mau puter di stasiun Cakung itu pasti macet. Nah, di sini biasanya macet, guys. Banyak yang naik kereta mungkin ya, karena jadinya banyak yang berhenti di pinggir jalan dan benar-benar mengganggu perjalanan karena putaran ini juga sempit, tapi lo kendaraan banyak, jadi ya udah macet. Jadi enak banget hari ini anak sekolah belum masuk, jadinya kita bisa lancar jaya menuju Kuningan Rasuna Said.
Ini kita naik Scoopy, motor gue yang umurnya sih baru 1 tahun kurang lebih. Jadi belum ada keanehan yang dirasain selama naik motor ini. Dan sebenarnya kemarin waktu kita touring tipis-tipis ke cafe Max 99 di Bogor juga naik ini. Dan so far sih enak. Walaupun terkadang agak sedikit shaky kalau ngebut, cuman ya it's okay lah. Cuman rencananya kayaknya hari ini kita mau mampir ke rumah nyokap dulu. Karena hari ini kita juga bareng istri juga mau ke kantor, cuman karena nggak searah sama kantor gue, jadi nanti akan mampir dulu ke rumah nyokap buat tukeran motor. Jadi sebenarnya naik motor ini tuh enak, cuman kalau udah di atas 70 km per jam tuh udah goyang dan nggak enak rasanya sebenarnya. Jadi motor ini tuh kayaknya cuma bisa dibawa ngebut ya maksimal sebenarnya di bawah 70 kilo. Lewat dari itu agak sedikit aneh ya rasanya, nggak tahu nih gimana pengguna Scoopy apakah merasakan hal yang sama kayak gue. Jadinya gue nggak bisa ngebut-ngebut banget buat naik Scoopy ini. Jadi kita ini mau lewat Buaran. Sebenarnya untuk menuju Kuningan ada dua opsi. Tadi setelah kita keluar dari Pulau Gebang, dari apartemen itu bisa belok kiri ke jalur ini, atau kita bisa belok kanan ke arah Pulau Gadung. Kita bakal ngelewatin Tipar Cakung, cuman kita udah pernah nyoba lewat situ, ternyata sangat tidak recommended. Di samping banyak truk, banyak tronton, dan juga jalanannya itu bolong-bolong, dan juga pastinya macet lebih parah karena nanti setelah dari jalur itu, dari Cakung, Tipar Cakung itu kita bakal masuk arah uh, jalur yang mana itu juga macet parah. Jadi kita nggak pernah lewat situ lagi, dan kita mutusin buat selalu lewat jalur sini. Karena walaupun kadang kita nemu kemacetan, cuman nggak separah kalau kita lewat Pulau Gadung.
Sekitar jam 6.45 kita udah sampai di persimpangan Klender. Kita nggak lurus ke arah Jatinegara, kita belok naik ke atas ke arah Pemuda nantinya. Dan kita juga sebenarnya udah pernah nyoba untuk lurus terus ke arah Jatinegara, cuman setelah dirasa tuh agak sedikit muter dan jauh, karena itu nanti kita bakal ngelewatin dulu Jatinegara yang mana juga macet, banyak orang-orang yang naik motor juga mau ke kantor lewat situ. Jadi opsi terbaik adalah kita muter ke arah Pemuda Rawamangun. Dan kalau udah sampai sini, kita bisa lurus juga, tapi kita milih buat belok ke kiri. Kita bakal ngelewatin makam Pangeran Jayakarta, karena kita lebih suka lewat sini dan jalanannya juga nggak terlalu ramai dibanding kalau tadi kita lurus. Dan enaknya kalau nanti kita lewat sini, nanti kita bisa langsung tembus ke Pemuda Rawamangun.
Dan sebagai informasi juga, jalanan di sini di sebelah kirinya itu sangat bergelombang. Jadi buat kalian yang ngelewatin jalur ini, terutama pulang pergi kerja, sangat disarankan untuk agak ngambil ke kanan, karena kalau ke kiri itu banyak lubang dan juga jalanannya bergelombang. Jadi agak riskan kalau kita naik motor, apalagi kalau ngebut itu sangat berbahaya, guys. Sebenarnya kalau kita mau ke Kuningan Rasuna Said ini dari sini bisa lurus terus. Cuman karena hari ini kita mau mampir dulu ke rumah nyokap, jadinya kita belok kiri naik ke flyover Pramuka. Nanti kita bakal melewatin Green Pramuka dulu, guys. Dan sebenarnya walaupun kalau nggak ke rumah nyokap, gue lebih suka lewat sini karena kalau tadi kita lurus lewat BPKP itu macetnya ya Allah, macet banget. Terutama di saat sekarang yang masih pembangunan LRT Jakarta. Cuman gue sangat mendukung dengan adanya pembangunan itu bisa mempermudah kita yang kerjanya di daerah Manggarai, apalagi nanti kalau udah LRT nyambung ke Duku Atas itu sangat membantu banget. Cuman ya seperti biasa kalau lagi pembangunan sudah pasti akan macet. Jadi ya dinikmati aja sembari kita nyari jalur lain yang possible buat kita lewatin.
Oke, sementara kita mau mampir dulu ke rumah nyokap. Nanti setelah kita tukeran motor, setelah ngambil beberapa peralatan kantor, kita bakal lanjutin lagi ke Aris. Dan sekarang kita udah tukeran motor. Setelah tadi kita naik Scoopy, sekarang kita naik Vario 125. Sebenarnya motor ini justru motor istri, motor gue yang Scoopy yang di depan itu. Cuman setelah dipikir-pikir kayaknya biar isi naikkan Scoopy karena bodinya lebih kecil dibanding Vario, jadi gue yang bawa Vario buat kantor. Sama-sama enak dan lebih stabil kalau dibawa ngebut, apalagi kalau sampai 80 km tuh masih enak. Nah, kayak Scoopy yang tadi dia cerita kalau udah sampai 70 ke atas tuh udah goyang banget dan mesinnya udah kayak maksa banget buat dibawa ngebut. Dan ini kita lagi di Keramat. Biasa ada rel kereta api yang mana kalau pagi berangkat kantor udah pasti macet, apalagi kalau udah jam setengah 8 tuh udah pasti bakal kena antrian kereta yang lewat. Dan ini sih nggak terlalu macet, dan karena kita naik motor juga masih bisa selap-selip, jadi nggak terlalu terhambat perjalanannya. Nggak ada. Nggak ada, lanjut aja. Nggak usah. Setelah dari Keramat, kita putar balik ke arah Raden Saleh. Cuman selalu kalau sini agak sedikit kesel karena banyak motor yang dari arah Salemba Matraman itu mau masuk ke jalur busway,
yang mana itu juga bikin kemacetan parah. Dan anehnya nggak pernah dijaga oleh kadang polisi, kadang petugas busway, cuman nggak setiap hari. Harusnya selalu ada yang jaga biar nggak ada yang masuk jalur busway, karena itu bikin antrian putar balik yang kadang tuh panjang banget. Setelah dari Raden Saleh kita udah ngelewatin stasiun Cikini. Sekarang kita belok kiri mau ke arah eh, Taman Suropati nantinya. Nanti setelah dari situ kita bakal nggak lama masuk ke Kuningan Rasuna Said, guys. Dan cukup enak kalau bawa motor udah sampai daerah sini karena adem, banyak pepohonan juga dan nggak terlalu macet.
Dan akhirnya kita udah belok ke arah Kuningan Rasuna Said. Gak lama dari sini kita bakal bisa ngelihat wajah barunya Rasuna Said yang udah dibagusin, yang udah direvitalisasi, mulai dari nanti kalinya, haltenya, dan akan banyak penanaman pepohonan baru di daerah situ. Dan so far ini nggak pertama kali gue lewat sini, udah sering. Jalanannya udah diaspal semua dan alhamdulillah juga nggak ada lubang sih, jadi aman banget. Dan bisa dilihat juga ada LRT yang menambah keindahan di wilayah ini. Jadi sebenarnya selain jalanan di daerah Sudirman, MH Tamrin itu yang udah bagus, sekarang kita disuguhi oleh Rasuna Said yang udah cantik. Ini biasanya di sini macet guys, karena ada pembatas jalan 2 jalur yang mana itu tadinya bekas tiang-tiang monorail yang mangkrak yang nggak jadi dibangun. Cuman sekarang udah dibagusin dan bisa dilihat tidak ada kemacetan yang mengular di sekitar Rasuna Said sekarang. Dan hal yang patut diapresiasi adalah leganya, luasnya pedestrian buat pejalan kaki. Jadi bagi yang ngantor daerah Rasuna Said itu sangat nyaman dan terbantu untuk jalan kaki menuju kantornya di daerah sini. Dan banyak juga halte yang belum dibuka, cuman udah kelihatan bentuknya. Jadi nanti mungkin ketika haltenya udah selesai dibagusin bakal berfungsi banget buat para pekerja yang bekerja di daerah sini buat naik turun bis. Dan ya sangat terbantu dengan udah dibongkarnya tiang-tiang monorail itu. Cuman emang kalau pulang kantor agak sedikit macet ya, karena banyak kendaraan yang mau ke arah Mampang. Jadi agak sedikit macet, cuman nggak semacet sebelum tiang-tiang monorail itu belum dibongkar. Oke guys, dan inilah gambaran Rasuna Said sekarang, wajah barunya Rasuna Said yang udah nggak semacet dulu dan kelihatan clean, bersih, karena udah nggak ada tiang-tiang penyangga monorail yang mengganggu visibilitas kita. Oke guys, sekarang gue mau lanjut kerja. Sampai ketemu di vlog kita selanjutnya.